Ustadz, di Mesir itu adalah kisah tuyul dan Mbak Yul. Di sana itu cuma satu aja namanya jin. Kalau di sini macam-macam datang ke Indonesia ini, ada kuntilanak, suster ngesot, genderuwo, bego ganjang, ada kuyang, apalagi macam-macam anunya, nama-namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, hendak betakun, hendak aja kah sudah betakun? Di Mesir ada kisah cerita Aladin. Aladin itu datang dari cerita 1001 malam. Negeri 1001 malam itu ada di negeri Irak. Tuh, negerinya Saddam Hussein. Itu Aladin. Ini Aladin seorang pemuda nang bakti dengan ibunya, kemudian berkawan dengan jin. Nah, jadi itu Aladin ini kisah dari Mesir, dari Irak sana. Cerita dari Syekh Rejat. Kenapa tahulah jadi disebut cerita 1001 malam? Disebut cerita 1001 malam, ada seorang raja. Raja ini punya bini bungas. Yang ngarannya raja, duitnya banyak. Pokoknya itu masa banyak aja duit, dapat bini bungas. Dia remoha pas-pasan aja. Lalu akhirnya raja ini anggawian raja zaman dulu itu kan paling berburu hiburannya. Nah, lalu akhirnya berangkat berburu. Setelah berangkat berburu, baru tuh keluar dari istana, baru ingat ada sesuatu yang tertinggal. Makanya bergulik kembali. Pas inya kembali, sekalinya apa? Melihat istrinya tadi selingkuh dengan pelayannya. Pelayannya ini kulitnya kulit orang yang berkulit hitam. Aku berapa banyak berfoto di HP gue nih, banyak berfoto dengan orang Senegal, orang Nigeria, pokoknya asal pembungasnya pengen aku. Karena apa? Kawan yang berfoto tadi bukan kulit hitam, yang putih dua aja gigi loh kukunya. Itu aja yang putih. Warna kulit negaranya cuma dua aja, hitam sekali. Aku bawa ibu foto, taswir. Pas hari Lebaran, keempat ini, bu foto ya kami. Hanya ibu tuntung bu foto, nampak kembangku. Ente jamil aja. Anu ini, bungas saya dalam hatiku situ pang musuh. Imbah itu bu foto aku loh orang Irak, ada tuh fotonya di belakang naro. Yang lainnya orang Irak semuaan. Aja kok kalah saing nenek. Awaknya sudah tinggi, hidungnya mancung, rambutnya bagus-bagus, kulitnya putih. Aja kok aku sekali ini jabu foto lembuhannya ini ampih. Kalah saingan. Nah, itu. Sekalinya apa? Selingkuh dengan budaknya, dengan pelayannya. Setelah melihat itu tadi raja apa? Diambilnya pedangnya, dibunuhnya bininya tadi. Habis itu trauma bebini lagi. Trauma sekali bebini apa? Habis itu lalu inya bebini. Dicarinya bebini yang paling bungas di negerinya, diambilnya bini. Siangnya ijab kabul, malamnya melaksanakan suami istri, besoknya dibunuhnya bininya. Oleh rajanya. Kenapa? Karena apabila takutnya kalau pindah selingkuh pulang. Karena carinya lagi bebinian yang bungas. Kemudian apa? Kemudian dikawininya siang, malam dibunuhnya lagi. Banyak sudah korbannya. Sampai akhirnya apa? Akhirnya masyarakat mengadu, aduh kayak apa ini? Mengadu kepada Perdana Menterinya. Perdana Menteri, gimana nih solusinya raja kita ini bakal habis bebinian yang bunga-bungas dibunuhi oleh raja. Ambilnya bini, esoknya dibunuhnya. Apa caranya? Akhirnya apa? Akhirnya Perdana Menteri bisi anak.
anaknya ini bungas. Lalu ujar Perdana Menteri, raja, ulun bisi anak nih, anak ulun ini mau kawin dengan pian. Si anak mau berkorban untuk menghentikan kebiasaan raja ini. Akhirnya Pak, kawinlah itu tadi. Nah, maka ketika malam, ketika si raja hendak menggauli, ujar si perempuan tadi, namanya Serejat. Perempuan tadi Serejat namanya. Ujar si perempuan tadi, tunggu dulu wahai tuan raja, ulun ada kisah. Nah, akhirnya Serejat tadi berkisah. Dikisahkan, kisah Aladin, kisah Abu Nawas sampai 1001 malam. Kenapa jadi sampai 1000? Yang sudah bebinian yang lain besoknya dibunuhnya. Ada ini dikisahkan karena oleh Serejat sepanggal aja kisahnya. Ujar Serejat, aku ngantuk sudah, malam esok aja kita sambung. Penasaran raja dengan kisahnya. Kan jadi raja membunuh, malam esok sambung pulang kisah itu. Setelah habis kisah separuh dikisahkan lagi episode yang lain, kisah yang lain setengah aja. Ujar Serejat, ulun ngantuk sudah, kita sambung lagi malam yang akan datang. Akhirnya apa? Sampai jumlahnya 1001 malam. Jadi jumlahnya kisah itu ada 1001 malam. Maka akhirnya itulah ada yang kisah Abu Nawas, kisah macam-macam. Jadilah dongeng 1001 malam. Nah itu sejarahnya dulu. Banyak aja tahu jar. Nah itu pangai kan. Untungnya umpet duduk di majelis aku nek. Itu daripada kisah aja. Assalamualaikum WRWB. Tulisannya kayak itu. Ustadz hendak bertakun, apa hukumnya? Nah, jadi apa pertanyaan itu yang bagus itu yang apa hukumnya? Setengah daripada ilmu, ya. Apa hukumnya pas sholat berjamaah? Imbah itu ada kawan usil. Nah, ada kawan usil. Ini betakunkah curhatnya? Ini adalah contoh kawan yang teraniaya. Hendak melawan kadwani, saya curhat lagi. Ada kawan usil mau ucapi takbir kencang, lalu kita ruku tapi imam belum ruku, apa hukumnya? Kawannya tadi sembahyang apa ada? Nah, kalau dalam keadaan sembahyang, dalam keadaan sholat, niat berpindah gitu, niat kita takbir intikal namanya, adalah takbir berpindah tadi. Kan kita habis berdiri, selesai membaca surah, habis itu ruku, maka Allahu Akbar. Itu kan namanya takbir intikal. Takbir intikal itu apabila mengucapnya itu dengan niat semata-mata ingin memberitahu bahwa berpindah, bukan niat zikir, maka sholatnya batal. Nah, itu apalagi niatnya menyaringkan itu tadi supaya apa? Supaya kawan terganggu dan lain sebagainya, itu makinnya batal. Adapun hukumnya ini tadi ada hukumnya. Kenapa? Apabila si kawan ikam itu kada sholat, kan ikam lagi sholat, datang kawan ikam. Makanya kalau sholat itu matanya sunnahnya berpajam apa berbincalak. Nampak saya, aku bahasa Banjar berbincalak, bahasa Indonesianya emang apa? Lawannya berpajam apa? Melotot. Atau melotot. Oh, saya lagi aku nyambut berbincalak, udah dapat tuh nah bahasa Indonesianya dapat. Melek. Nah. Makanya kalau sholat itu jangan berpajam. Jadi melihat imamnya lagi atau melihat kawan yang di muka ruku atau
atau bangkit dari ruku. Jadi jangan tertipu. Gitu. Kalau ikam ruku sudah sesuai dengan pertanyaan ini tadi, di kawan datang, ikam lagi sholat dalam keadaan berpajam, ternyata kawan tadi Allahu Akbar, ikam kira ruku, lalu ikam ruku, terus dihati belum lagi, maka cepat-cepat berbulik, jangan selajur aja menghadiri imam aja sudah ruku aja. Maka itu batal sholatnya, kembali aja ada apa-apa, ada batal sholatnya, lanjut aja, aman. Dua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa penyebab kematian Nabi Zakaria? Di dalam kitab tafsir Jalalain, membaca sini tafsirnya apa? Jalalain. Nabi Zakaria meninggal digergaji, ya, dipotong badannya, sembunyi sidin. Tapi apa? Dikasih tahu oleh iblis bahwasanya beliau bersembunyi di pohon itu, akhirnya digergaji lah itu oleh itu orang Yahudi membunuh dengan nabinya. Banyak nabi-nabi orang Yahudi itu dibunuhnya. Yang ada sesuai, ada cocok dengannya dibunuhnya. Itu orang Yahudi. Terakhir dah, Ustadz, di Mesir itu adalah kisah tuyul dan bakyul. Tuyul jadi tuyul itu, entahlah tuyul ini apa di Indonesia aja ada terdengar di sana tuh kisah tuyul. Ini pokoknya di Indonesia ini macam-macam anunya. Kalau di sana itu cuma satu aja namanya jin. Kalau di sini macam-macam datang ke Indonesia ini, ada kuntilanak, suster ngesot, genderuwo, bego ganjang, ada kuyang, apa lagi? Macam-macam anunya, nama-namanya. Kalau di Mesir itu orang cuma nyebutnya jin. Datang seorang pedagang dari Saudi Arabia berdagang ke negeri Mesir. Datang ke Mesir, kemudian terlalu malam sudah. Setelah terlalu malam, maka mencari penginapan. Ternyata penginapan sudah penuh. Jadi orang penginapan tidak ada lagi, yang ada cuman itu, ada satu rumah kosong. Cuman ada itu aja rumah kosong. Cuman biasanya setiap orang yang bermalam di rumah itu pada sampai satu malam penuh buka. Artinya ada jinnya. Jadi pedagang kurma ini tadi, ya sudah, aku boleh buat daripada ada tempat bermalam, sudah jin, ada jin lah. Akhirnya nginapnya di situ. Setelah selesai sholat isya mau tidur, sekalinya datang sesosok yang luar biasa besarnya badannya. Akhirnya hendak mengacak. Makanya ingat dibacakannya lah ayat kursi. Setelah dibacakannya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, alinya jinnya diiringi oleh jinnya, kejar jinnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa? Awaknya ganal. Jadi suaranya ganal juga. Diiringinya terus, kayak apa ya, kamu bayangkan kayak itu. Jangankan dia sempat membaca, ada perlu lagi sudah ayat kursi, yang perlu kursinya aja lemparkan. Akhirnya dibacanya terus, habis dibacanya terus sampai hampir akhir. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Pas membaca itu, jinnya tadi kada mau umpati lagi, ada miiringi lagi, maka diulang-ulanginya itu, diulang-ulangnya, akhirnya jin tadi terbakar. Hebat dua itu. Nah itu aja ada kisah di Mesir. Nah, dan lagi aku ziarah ke makamnya
Sayyidah Zainab di Mesir. Di samping Sayyidah Zainab ada masjidnya, di sampingnya ada lagi makamnya. Makamnya itu ada boleh dimasuki, yang ada cuman apa, lubang kecil. Nah, cuman boleh mengintip isinya aja. Nah, bergantian kami mengintip apa ini isinya. Ternyata makam itu tadi kada dimasuki, cuman bisa diintip. Di pintu makamnya itu ada tulisan. Di pintu makam itu ada tulisan, ternyata ada kisah. Beliau ini adalah wali ini, dan beliau ini adalah apa, dulunya punya pengajian, dan yang datang ke pengajiannya itu bukan hanya bangsa manusia tapi bangsa jin juga ikut ngaji. Saking hebatnya nih Syekh itu, bangsa jin ikut ngaji. Kemudian setelah di dalam seminggu jin itu ikut 3 kali ngaji, dalam seminggu 3 kali. Kemudian setelah itu selama setengah bulan jin ini kada datang lagi. Oh, dikira Syekh ini apa, jin ini sudah belajar. Setelah setengah bulan kemudian datang rombongan jin tadi. Akhirnya ditanya oleh Syekh itu, wahai jin, kenapa nih 2 minggu libur ngaji? Kenapa malas ada aja jin? Tiap kami datang ke sini hendak ngaji, ternyata apa? Ternyata di tempat kajian pian ini ada protokol. Protokol itu bahasa kitanya limau. Bahasa Indonesianya jeruk. Itu protokol murah di sana. Ada limau apa namanya, limau yang jenis lemon ya, yang lemon. Kami jadinya kada wani masuk selama lemonnya itu tadi tuh masih segar. Sekarang lemonnya sudah layu, maka kami wani masuk. Nah, maka ujar Syekh tadi, maka tahulah kita ternyata jin itu salah satu yang ditakutinya adalah lemon itu tadi. Itu diantaranya. Itu aja aku bingungnya apa? Mamaku pedagang. Lepas di dalam kasir lacinya tuh, laci kasirnya ada kain kuning. Habis itu di dalamnya apa aja kan, penasaran kan isinya. Pas ku buka ada lemonnya. Ayo sudah lemon sudah lawas sudah berapa tahun. Apa aja punya yang ini baru aku ke Mesir tahu melihat bacaan itu. Oh, ternyata ini Syekh mana yang madahi bahwasanya jin itu takut lawan lemon itu tadi. Nah, jadi itu diantaranya tuh yang ada di Mesir itu tuyul dan bayulnya. Cuma kadada jin aja semuaan. Kalau alam tuyulnya ada kadanya. Kalau di Indonesia macam-macam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ulun nak bertakun, bagaimana cara menggantikan posisi imam ketika imam batal? Sholatlah kami sholat tarawih di Matepura. Yang jadi imam almarhum Kiai Haji Ahmad Komuli, guru kami meninggal 1 atau 2 tahun yang lalu lah sekitarnya. Sholat tarawih, pas di pertengahan sholat tarawih batal sidin, habis batal tadi apa? Lalu di belakang itu ada kai tempat aku menyewa rumah. Setelah imam batal tadi ujar apa gaya Syekh dari guru Ahmad Kamuli tadi nih, persilahkan nyuruh maju. Rupanya sidin tadi tuh kada bisa jadi imam. Bingung cara menolaknya, akhirnya apa di sini? Pekuling kepala. Padahal apabila sudah kita berada, siapa yang paling afdal untuk maju jadi yang ada di belakang bagian sebelah kanan imam yang pertama. Kalau imam berarti yang maju ya, maka majulah itu tadi sedikit. Ada perlu majunya sampai ke imaman sini. Itu di sini asal maju sedikit daripada jemaah yang lain.
Karena syarat beimaman itu imamnya ada di depan, di depannya ukurannya apa? Jangan sampai apa namanya? Bahasa Banjarnya tumit, bahasa Indonesia apa tak? Bukan tumitnya apa? Tumit juga lah. Nah, tumit itu tadi itu jangan sampai tumit si makmum lebih maju daripada tumitnya si imam. Nah jadi asal maju aja sudah, sedikit kemelangkah dulu. Yang membatalkan itu apabila sampai tiga kali gerak. Maka maju dua, satu langkah pertama itu dihitung satu, langkah kaki kanan kaki kiri satu. Nah cukup sudah, jangan sampai lagi maju sampai ke muka sana. Nah, itu cukup sudah kalau ikam jadi imam. Tapi kalau ikam mengisi saf kayak apa? Ini saf penuh, saf kedua penuh, batal si saf awal keluar. Maka disuruh yang di belakang untuk mengisi saf yang di muka. Kalau ikam beluncat mulai sini itu sangka orang pocong. Kan ada mungkin meluncat. Nah maka melangkah sebanyak yang kayak jadi imam tadi, satu langkah, dia satu langkah lagi, dua langkah. Itu yang mau diisi. Ikut aja dulu, jangan maju lagi. Maju lagi sampai diisi. Kan batal itu 3 kali rakaat dalam waktu yang singkat. Waktu yang jauh, itu cara mengisi. Tapi kalau menjadi imam, kalau udah mengisi posisi itu jadi makmum, batal imam, maju sedikit, makmum sedikit, sudah cukup. Kalau apa tadi, tumitnya lebih maju daripada tumit makmum. Itu caranya. Sebelumnya